kita pernah menonton berita di televisi, membaca berita di koran, mendengarkan informasi di radio, berarti secara tidak langsung kita sudah mendengarkan apa itu news item atau berita. News item takes is to provide information to readers, listeners, and viewers about events that are considered important or worthy of being made into news. Jadi, news item text yaitu suatu teks berita yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa tentang peristiwa yang dianggap penting atau layak dijadikan berita. Nah, kejadian yang pantas untuk dijadikan berita ini bisa apa saja, mulai dari informasi tentang ekonomi, politik, kriminal, sosial budaya, hiburan atau infotainment. News item memiliki social function atau fungsi sosial yaitu inform readers, listeners, and viewers about current events or important events. Current events di sini berarti suatu peristiwa saat ini atau peristiwa yang baru saja terjadi. Sedangkan important events berarti suatu kejadian yang penting. Jadi, news item memiliki social function atau fungsi sosial yaitu menginformasikan kepada pembaca, pendengar, dan penonton tentang kejadian yang sedang terjadi atau kejadian penting. Selanjutnya tentang struktur teks dari news item. Yang pertama yaitu newsworthy events. Newsworthy events adalah berita utama. Bagian ini menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Kedua yaitu background events. Background events adalah latar belakang peristiwa yang menceritakan secara rinci latar belakang kejadian. Detail yang harus dicantumkan di bagian ini adalah pelaku, lokasi, waktu kejadian, pihak-pihak lain yang terlibat, dan latar belakang terjadinya kejadian tersebut. Yang terakhir yaitu sources. Sources adalah sumber informasi. Sumber yang dimaksud di sini bisa merupakan pernyataan, komentar, atau pendapat dari pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Informasi dalam news item ini harus terbaru, atau bisa kita sebut dengan new information. Next yaitu tentang linguistic elements atau unsur kebahasaan dari news item. Dalam news item harus menggunakan passive sentences. News item menceritakan sesuatu yang sudah terjadi lalu diberitakan, sehingga penulis harus menggunakan passive sentences dalam penulisan kalimatnya. Selanjutnya, menggunakan saying verb. Dalam suatu berita yang kemudian menuliskan news item, diwajibkan menggunakan saying verb. Contohnya, said yang berarti dikatakan dan stated yang berarti dinyatakan. Kata-kata ini bisa menjelaskan keterangan tambahan dari para saksi atau dari pihak-pihak yang terkait. Nah, news item harus memiliki tekanan kata dan intonasi yang dapat dipahami oleh orang lain, serta ejaan, tanda baca, tulisan tangan dan cetak harus jelas dan rapih. Biar lebih paham, mari kita lihat contoh berikut ini. Indonesia and Japan sign agreement on defense cooperation. Indonesia and Japan signed an agreement on defense cooperation on Tuesday, January 17, 2024. The agreement was signed by Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto and Japanese Defense Minister Nobuo Kishi. The agreement aims to strengthen defense cooperation between Indonesia and Japan. The agreement covers a wide range of areas, including military training, exercises, and technology transfer.
Prabowo Subianto said that the agreement was a significant step towards strengthening Indonesia's defense capabilities. He also said that the agreement would help to promote peace and stability in the region. Nah, di dalam contoh tersebut bisa kita artikan dengan Indonesia dan Jepang tanda tangani perjanjian kerjasama pertahanan. Indonesia dan Jepang menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan pada hari Selasa 17 Januari 2024. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi. Perjanjian tersebut bertujuan untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jepang. Perjanjian tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk pelatihan militer, latihan, dan transfer teknologi. Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa perjanjian tersebut akan membantu untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Jika kita melihat struktur news item seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu paragraf pertama termasuk newsworthy events, paragraf kedua termasuk background events, dan paragraf terakhir termasuk sources. Thank you for watching. Bye.